Oke, di sini gue akan mereaction beberapa video dan gue akan nyampein POV gue ya. Opini gue seperti apa sih? Dan ya, lucu-lucu sih videonya ya. Ini tentang full margin ya. Ini lebih ke full margin sama Trabar gitu ya, trading bareng kayak gitu-gitu ya. Dan gue akan kasih lihat beberapa pendapat opini ya dari influencer besar sampai influencer yang ya mungkin belum terlihat ya di dunia internet dalam skala besarnya gitu ya. Ya, tanpa panjang lebar kita langsung aja tonton video ini yuk. Mau scalping lagi dengan modal yang bisa dibilang gede banget coy ya untuk pemula. Oke, ini mau scalping ya, gede banget ya. Gede banget menurut dia ya. Mungkin menurut yang lain 12 juta apaan gitu ya. Tapi yang mungkin yang duitnya masih di bawah ini, wow, gede banget. Ya, kalau gue lumayan ini, lumayan bisa buat trading ini kalau kayak gini. Yuk kita lihat lagi. Iya, bagi gua sih gede juga coy ya. Kita sama-sama pemula sih guys, bercanda gua guys ya. Di sini gua pakai akun real guys ya, kalian bisa. Nah, dia menggunakan broker Agnes ya, real ya. Ini menggunakan broker Agnes. Oke, Rizky ya, kita lihat ya. Lihat di sini, bang, kenapa gak kena spread bang? Gua pakai akun raw atau akun zero guys ya, jadi gak kena spread guys. Nah, di sini market sudah mulai tinggi guys ya. Nih, gua analisa dulu. Ini market bakalan junam sesuai. Wah, market ini bakalan junam katanya ya. Dia menggunakan apa ini ya? Saya nggak ngerti nih. Garis-garis banyak banget ya, atas bawah tengah atas ya, bawah tengah atas, ini garis semua isinya. Yuk kita lihat, kita pelajarin strateginya apa nih. Channel-channel sebelumnya guys ya, atau tren sebelumnya guys ya, abis spike terus junam, abis junam terus spike lagi gitu guys ya. Apa itu spike? Junam tahu bahasa Malaysia ya. Junam turun, spike nggak tahu ya. Oke, gua di sini PD ngambil sell aja. Oh, kita lihat ini menggunakan time frame M1 ya. Wow, aroma judi nih. Yuk kita lanjut. Guys ya, kenapa? Karena di sini zona udah mulai ngasih arah ke bawah guys. Karena gua cek tadi, apa lo? Oh, dia ngesel di resisten nih ceritanya. Dia tadi kan garis ya di sini ya. Dia garis-garis di sini ya. Kalau misalnya dia nyampe sini, ya kemungkinan harga bakalan junam. Nah, kayak gini kan nyampe sini junam, ini junam ya. Kita lihat. Dia nih santai kita ambil zona akhir guys ya, santai coy ya. Oke, walaupun minus sabar aja guys ya, santo. Yang penting kita nggak usah tegang atau takut Ya gimana nggak tegang kalau itu duit terakhir gitu. Kalau misalnya duit lo ini yang 12 juta adalah 0,0001% dari duit tradingmu, ya tenang-tenang aja bro. Ya ini pelajaran ya. Jadi teman-teman kalau datang 12 juta buat duit terakhirmu, ya pasti deg-degan lah, mungkin keringat dingin gitu ya. Kalau dia enggak mungkin. Yuk kita lihat lagi. Si coy ya, namanya juga market guys ya. Ini pasti bakalan turun, gua yakin bakalan turun guys ya. Oke, videonya gua percepat aja guys, biar kalian nunggu gak lama ya guys ya. Udah 3 juta coy, 3.400.000 nih IDR nih. Wow, 3.400.000 lumayan coy ya. Lumayan banget ini ya buat dapur nih, buat emak-emak nih. Wow, 4 juta nambah. Nah, ini kan time frame M1 ya. Kalau time frame besar mungkin udah gede banget sih. Dari duitnya yang tadi berapa, 12 juta, sekarang udah nambah jadi 17 juta ya, nambah 5 juta. Wow, ini lumayan banget. Ini udah berapa persen ini? Udah gede banget ini sebenarnya. Wow. Tapi kok nggak di TP ya? Kalian bisa lihat marketnya enak banget guys ya. Ya nih. 7 juta coy, 19 juta. Wow, 12 juta nambah jadi 7 juta, jadi 19 juta ya? Iya, 19 juta coy. Waduh, kenapa nggak di TP coy? TP dong. Coy ya, TP nggak ya, kayaknya jangan deh. Gue yakin bakalan naik lagi nih guys ya. Tuh. Iya naik. Apanya yang naik? Candle-nya. Ya kalau profitnya naik sih, yang nggak tahu ya. Kalau candlestick-nya bener naik ini. M1 sih. Wah, minus. Woi, apa dia coy? Woi, ayo dong bang, turun bang, please bang. Turun bang, please bang, turun bang, janji gak serakah lagi bang.
Janji gak serakah. Nah ini greedy ya. Nah, tapi susah sih ya kalau udah gede-gede begini ya, profitnya udah gede. Bisa kali, turun lagi, makin gede, jadi nunggu. Janji gak serakah lagi. Tolong bang. Wih, sumpah. Please, Junam. Please bang. Kali ini bang, aku TP sumpah dah. Dia mau TP. Oke, kita lihat endingnya seperti apa sih. Aku janji market. Alamak ya, terbang pula coy. Iya, ini udah ditempeling sama market ini. Ini masih profit gak nih? Gila, 0,5 cuy lotnya. Gede banget ini. Aduh, ini ngeri nih. Kalau teman-teman baru nyemplung di trading taunya begini, ternyata trading kayak begitu ya, gampang profit, gampang hilang katanya. Apalah dia nih. Please lah market. Turun, please. Yuk. Lama channel barunya hijau pula guys. Udah minus 5 juta coy. Tadi kan 7 juta. Ya, 7 juta sekarang 12 juta ya. 12 juta modalnya sekarang udah minus 5 juta nih. Gila. Udah setengah. Apalah ini coy. Udah minus banyak ini weh. Alamak. Spek pula. Aduh mak. Gimana? Apa itu? Apa sih teman-teman kalau komen nih? Spek itu apa sih? Ini spike kali ya. Aduh, inilah guys ya. Kalau main market ini coy, nggak boleh nafsu guys ya. Alamak, aduh. Nah, itu tuh pelajarannya ya, nggak boleh nafsu gitu. Itu tuh bagus sih ya. Pelajarannya itu nggak boleh nafsu, nggak boleh greedy. Katanya tadi kan janji saya nggak akan serakah lagi gitu. Jantungan aku cuy. Sesak napas aku nih guys. Sesak napasnya katanya. Ini marginnya udah merah, nih margin bebasnya nih minus 9 juta. Aduh, mampus ini. Aduh, ngeri ini. Ya makanya tadi pelajarannya nggak boleh serakah ya kan. Itu. Mana ini guys, woi? Jangan terbang lagi bang. Udah bang. Please bang, turun bang, gantian bang. Minus 7. MC kah? Jangan sampai please market. Aku janji aku TP market. Please market. Aku janji aku TP market. Market itu nggak peduli sama janjimu coy. Nggak peduli dia janjimu, mau berdoa apa kayak gitu, tetap aja dihabisin sama market. Please janji market, janji nggak serakah lagi market. Bener dah market, bener. Yuk turun please turun please market tolong market. Alamak cemana ini woi. Aduh please market. Aduh, sakit kepala aku guys. Nah, teman-teman pasti ngalamin gak kayak gini? Ayo tulis di kolom komentar yuk. Oke, buat teman-teman yang mau mau interaktif, langsung ngobrol ya, langsung hubungin admin aja ya. Setiap malam kita live ya, biar plong aja gitu cerita ya. Oke. Mana ini woi? Alamak MC coy. Nol coy. Nol. Oke, kita berikutnya. Oke, kita lihat nih. 3 juta grow ke 500 juta. Buset. 3 juta grow ke 500 juta. Kok bisa? Yuk kita lihat. Ngibul lagi nggak nih? Betul nggak nih guys, kira-kira nih? Betul nggak nih? Oke, 3 juta ya saldonya. Oke, bye. Langsung tewas. Buset, nyemplung dikit langsung tewas ini. Nggak, ini gila sih. Lu bayangin lu lempar 3 juta, lu nggak nyampe berapa detik hilang jadi 0. Ini mah ngeledek ini. Lempar 3 juta ibaratnya lu lempar ayam ke mulut buaya. Langsung habis jadi. Kacau. Ya kita lihat lagi. Buset, ngapain ini teriak-teriak nih? Kaget gue. Kirain apaan ya? Teriak-teriak kayak rocker tadi, bro. Ngapain trading gitu? Mending kerja yang realistis aja, ucap orang yang belum ngerasain kelas polar. Ya TP sih bagus. Ini apa sih? Sell apa buy sini? Hah? Jangan tanya. Oke.
fucking god. 80.000 US dollar. Kayaknya profit ini orang. Ya, profit kayaknya tuh. Ya kalau profit sih bagus gitu. Sama loss. Ya, itu aura-aura judinya berasa banget, coy. Ya Allah, Pajero ya Allah. Nah, ini Pajero nih, dia berdoa. ini lebih kocak lagi nih, bro. Hold cross demi Pajero, coy. Pajero ya Allah, Pajero ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Dibacain Al-Fatihah, coy. Dibacain Al-Fatihah langsung naik nih. Kan nggak peduli sama doa lo, ini ya lagi bener aja ini. Ini rugi 8 miliar di kripto. Ini kita lihat nih. Wah, ini serius banget nih mbak nih. Kripto, coy. Wah, ngeri banget ini. Kita tonton lagi. Orang Korea nih mbak nih kayaknya. Iya ya, Korea nih ya, 8 miliar di kripto. Rugi. Buset. Apa itu? Sampai banting HP, coy, banting diri pula. Semua orang yang masuk Ini ada nasihat dari Suli ini. tujuannya buat saling ngerampok duit tanda kutip. Jadi bisa let's say ya zero sum. Bisa zero sum. Kita bilang jadi let's say ada developer. Ya bener sih ya, di zero sum sih ya. Oke, kalau trading kripto zero sum, usaha mau gold mau apa namanya forex sama aja. Kalau trading ya zero sum pasti. Coba kita dengerin ya. Ya sekarang kan orang bilang mereka pengen merubah dunia lewat kalau kita bikin blockchain ini, kita bikin koin ini dan sebagainya buat merubah dunia gitu. Tapi personal opinion, pendapat pribadi aku itu cuma narasi gitu. Jadi menurutku semua orang yang masuk kripto itu tujuannya cuma satu sih, bukan buat merubah dunia, tapi buat merubah nasib mereka ya, buat ngerampok duit dari orang gitu. Jadi kalau kita udah tahu kalau kita masuk nih ya. Ya artinya kayak developer itu ya itu niatnya cuma satu ya, dipom-pom sama influencer biar lo beli gitu. Pas sudah lo beli semua nih para retail goblok gitu, ya kan, naik udah dibanting deh, udah candlenya anjlok. Nah itu makanya ya ini kayak peristiwa ini apa, makan sama makan gitu, makan yang pintar makan yang bodoh gitu, itu sebenarnya. Ya, iya trading kayak begitu sebenarnya. Cuman kalau harus pinter-pinter manajemen berarti ya, pinter-pinter manajemen aset ya, resiko gitu. Jangan sampai ini duit kontrakan lu cemplungin ke market gitu, duit terakhir lu mampus pasti. Rumah isinya perampok semua. Ya, kita harus ikutan ngerampok gitu. Jadi yang menurutku ini bahaya. salah satu mental model project kayak gitu secara kasar ya. Ngeri. Oke, ngeri ini. Kita lanjut ke berikutnya. Berapa sih yang ini ya? Trading saham itu judi, 1000% judi. Bahkan gue udah ketemu orang yang cerai. Nah ini versi Benix nih ya. Trading saham menurut dia itu judi ya. Oke, kita coba pelajarin lagi. Karena istrinya ngeliat suaminya ngapain sih di depan komputer sampai tengah malam judi gitu kan. Kita kasih solusi. Jadi trading saham dengan investasi saham itu dua hal yang berbeda. Trading saham Ya, setuju. Kalau investasi ya memang jangka panjang sih ya. Kalau trading ya seperti penjelasan Suli tadi ya. Ya zero sum game ya. Ya jadi ya kalau lu kalah ya duit lu ya ke yang menang kayak gitu. itu judi, 1000% judi. Investasi itu bagus, trading itu judi. Ya ini ada dua dunia cuy ya. Kalau misalnya lu beli saham, lu beli Bitcoin, nah itu memang ada biaya produksi di sana. Kalau ya biaya produksi ya kalau di Bitcoin gitu ya. Kalau di saham kan misalnya lu beli saham PANI, saham BCA itu kan jelas real gitu, ada BCA-nya gitu ya. Lu gabung di BCA supaya ya kalau lu saham banyak di BCA ya tambah sejahtera dong. Ya usaha BCA-nya, bisnis BCA makin besar kayak gitu kan, duit lo kan ngumpul di sana. Jadi ketika orang bilang gue trading saham,
beli siang, jual sore, Iya. beli hari ini, jual 2 detik lagi, itu judi. Dulu gue pernah jadi trader. Ya sebenarnya masuk akal sih judi yang dan tanda kutip yang mereka yang masuk dengan duit terakhirnya yang nggak ngerti gitu ya, akhirnya bangkrut gitu ya. Sama aja sih sebenarnya kalau nggak ada manajemen mah judi semua, mau bisnis warteg pun kalau main ikut-ikutan aja tanpa ngerti ya itu judi sih sebenarnya. Ya itulah ya. Tapi zero sum game no problem sih sebenarnya selama lu ada cuannya dan lu ngerti gitu. Nah, lanjut. Dan trader itu banyak versinya ya, ada banyak levelannya. Ada day trader, itu penjudi harian. Ada Day trader, penjudi harian ya. Penjudi harian day trader berarti beli pagi jual sore. Ini versi saham ya cuy ya. Nah, kayak versi saham. swing trader, itu penjudi swing, bisa harian atau mingguan. Ada yang lebih ekstrim lagi, scalper. Nah, Itu scalper ini detikan, ini penjudi detikan nih kayaknya. Ya kan, dalam berapa detik kayak yang kita tonton tadi lah ya, full margin dalam berapa detik langsung ya, itu aura-aura judinya di situ ya. Sedangkan yang kita ajarin di Circle King Jom itu bukan seperti itu. Jadi kita swing tapi memang kita punya trading plan ya. Jadi nggak akan ya main-main seperti yang tadi yang news yang full margin kayak gitu-gitu, nggak ada itu ya. Perabar nggak ada. judi detikan. Gua itu udah di level yang scalper. Nah, gue sebagai scalper, gue tidak gagal. Gue cuan 1%, 2% per hari. Buat gue itu gampang banget. Ya, beliau dulu nih Benik ini pernah main jadi penjudi scalper dia. Cuan katanya, sekarang udah enggak, dia udah investasi ya, udah investasi sekarang. Oh, ya bagus lah. Jadi kalau lu trading saham, mau trading apa, pakai kripto, Bitcoin, trading Bitcoin ya bisa juga ya, trading gold, forex ya, kalau menang ya masukin ke saham gitu, masukin investasi biar lu nggak jantungan terus-terusan gitu kalau main kayak gitu ya. Tapi kalau trading lu dalam kategori bisnis jual beli ya, misalnya lu untung misalnya ya beda ya. Versi gue untuk trading nggak kayak gini ya. Kayak punya trading plan ya, kita bisa lihat sebulan, 2 bulan, bahkan 1-2 tahun itu kita punya datanya gitu ya. Januari berapa pip, kemudian Maret, Januari, Februari, Maret, April sampai Desember ya, itu kita data semua. Oke. Gue bisa membuktikan bahwa itu tidak baik. Karena gue merasakan dampak buruknya terhadap gue, kejiwaan juga masuk. So, gue bener-bener orang berarti beliau ini pernah ini ya, kena mental ya. Yang ngeri sih ya kalau kena mental ya. Ada yang mau bundir teman-teman ya, banyak tuh, ada di video gue tuh yang di King Jom Production ya, King Jom Production di channel. Itu ada yang mau bundir 5 kali cuy, yaitu TKI Indonesia yang kerja di Korea, yang gajinya lumayan 25 juta. Tapi utangnya banyak cuy, hampir miliaran lah cuy. tahu secara presisi trading itu judi. Ya menurut Benik judi ya. Kita ke berikutnya mana ya? Tuh nggak pernah lihat tuh di luar negeri tuh namanya tuh Cerawang. Itu apa itu? Ini kita lihat dari point of view Timothy ini, kita lihat ya. Lu pencet-pencet bareng kah? Itu kan aktivitas yang sangat sendiri ya. Gue bahkan gini, eksekusi trade kayak kemarin misalnya gue bilang kayak bro gila, gue BNB gue sempat potong 2,5% lagi gitu kan. Tapi ngomong itu setelah udah terjadi semua gitu, biasanya. Oke, setuju sih gue ya. Kalau trading memang aktivitas yang sangat bisa dilakukan sendiri sih, kayak gini-gini ya, di depan komputer, depan laptop, bahkan sambil berak pun bisa cuy ya, megang HP ya. Tinggal lupa entry pakai SLTP, udah selesai itu doang. Ngapain ikut terabar-terabar gitu, biar apa, coba komen dah. Ya, biar apa? Biar kalau rugi tuh rugi bareng gitu kan gitu. Gue nggak kayak bro ini gue mau beli BNB di harga 600 bro gitu. Segini posisinya. Gue aja sama dia yang partneran tuh nggak begitu teman-teman, nggak sampai kayak nggak di sebelahan gitu loh. Nih jadi di dex, gue di dex gitu kan, yuk kita pencetnya bareng gitu. Iya. Nggak pernah gitu. Ayo bro, buka posisi bro gitu. Iya kan. Tuh, wah, Itu kayaknya Sumpah ada kalimat sadar lucu banget sini ya. Kalau ngejokesnya bapak-bapak nih, gue suka nih ya. Terabar sama dengan trading bareng, gue suka nih. Waduh, keren gini. Jokesnya bapak-bapak kayak gini bro. Lucu.
let's go. Let's running 2 juta, 2,8, 2,8. Running 3 juta, yes. Running 3 juta. Let's go, 5 juta tuh. Wah, anjir. Gila. Oke, dia udah profit 5 juta tuh. Ini live juga nih ya. Oke, ini layarnya banyak banget nih, full margin juga nih. Aura judi juga ini coy. Naik. Apa kabar nih? Dia lagi pelototin jar. Panik ini mukanya. Panik dia. Ngepam, Cok. Ngepam coy. Ini pasti habis nih. Dia kan udah lihat garisnya ini, garis MA-nya ini, MA 10, MA 20, MA 50, MA 100 kayaknya ini. Oh, ini turun, ini pasti turun. Karena dari awal udah profit sih sebenarnya, udah profit nih. Cuman ada newsnya, dia berpikir mungkin news bakalan anjlok Pak. News itu nggak bisa technical coy ya, lo harus bisa baca data itu. Wah, MC Cok. Set itu door. Oke, ini udah bagus nih kayaknya nih. Bagus nih kayaknya nih. Set itu tuh bunyi door itu teman-teman udah not enough money, itu nggak cukup uangnya nih. Kalau geser dikit nih masa Armstrong dia. Jadi aktivitas seperti ini ya, kalau kalian tahu ya, ini udah 300% ya profitnya. Kalau kalian lihat sepertinya terus ikutin ya, ini ya dilarang sekali ya, apalagi nggak profesional. Yang profesional aja masih boncos coy ya. Trading itu bukan seperti ini teman-teman, ini kayak kegiatan berjudi, ini aura judi nih coy ya. Kalau mau trading itu yang benar-benar aja, yang ya lo harus ngerti money manajemen gitu ya, risikonya, batas risiko gitu. Kemudian harus punya strategi jurnal trading gitu, sama kayak perusahaan coy. Lo harus ngerti lah itu, misalnya marketing lo gimana di bulan ini nih, ada yang evaluasi itu namanya jurnal trading, dan lo harus punya diversifikasi ya, aset satu akun 1, akun 2, akun 3 itu mungkin ada 1, 2 strategi lo harus taruh juga di orang gitu, misalnya kayak copy trading ya, itu lo bisa cek di MQL 5 tingkat dunia tuh ada tuh kayak gitu. Oke, lanjut. Buset dah, dia gilangnya minta ampun coy, habis $1.000 gitu. Ini yang mungkin yang profesional ya, yang dia udah ngerti dan dia ambil profitnya ya. Ini kalau yang gambling mungkin wah, dia berjudi lagi nih 200, maksudnya $200 ke $1.400. Oke, ini menggari 600% ya. Ini menurut kalian mungkin wow, gue mau kayak gitu ya, sok coba ya. Ini kan yang berhasil ya, kita lihat gagalnya berapa persen ya. Kalau mau pelajarin atau mau belajar dari dia ya, cek aja setahun probabilitasnya seperti apa. Dan ini ya tiap detik jantungan coy. Pusat, nah ini memuncak nih coy ya, dopaminnya memuncak nih, dan ini akan terus berinsider psikologi nih ya, akan terus pengen gitu ya. Kalau udah gini mungkin ya, kalau yang parah banget ini main lagi nih pasti nih, nggak di withdraw dia, atau kalau yang mungkin udah profesional besok main lagi gitu. Ini setiap 2-3 kali per bulan tuh ada semua coy, kayak gini lihat aja nih. Oke, happy lah. Yang tadi mengkacau semua ya, ini happy nih. Cuman ini point of view gue ya. Ini gue udah pernah kayak gini dan sangat-sangat tidak enak ya. Dan deg-degan terus segala macam. Dan ini udah, ini aura judinya kenceng banget coy. Dan nggak menurut gue sih ya seru-seruan, ya seru-seru doang. Cuman kan untuk jangka panjang sih kayaknya nggak oke gitu ya. Ya, kenapa nggak lebih simpel aja gue trading entry price, SLTP, udah enak banget kayak gitu udah. Ya ini kan berapa sih penghasilannya ini? $1.000 kan, itu ya tinggal lo gedein aja modalnya kan. 1 miliar misalnya modalnya, lo entry 1 lot aja itu lebih gede 100 kali lipat dari ini. Kayak gitu sih. Tapi bang, gue nggak ada duit segitu bang, makanya bisnis dulu, kerja dulu, kumpulin duit, baru investasi, kemudian trading kayak gitu coy.
Udah tadi. Nah, ini ada full margin nih, full margin di Ka'bah ya. Ini kalau dari segi marketing ya, ini ya cukup apa ya? Mungkin banyak yang lihat nih pasti kayak gini, kok ada ya depan Ka'bah lagi keliling-keliling Ka'bah ada yang trading kayak gitu ya. Mungkin ya ada yang bilang ya ngapain bro gitu ya, lagi ibadah kok trading gitu ya. Mungkin nah ini akan mengundang ya banyak juga ya yang seiman gitu untuk melakukan trading gitu. Cuman ini dari marketing gue salut sih, sukses, jenius juga sini orangnya dari marketingnya ya, dengan tingkat-tingkat konyolnya gitu ya. Cuman trading nggak mesti harus di sini sih coy, lu lagi di kamar juga bisa kok, cuman nggak sampai 5 menit kok, entry price SLTP udah selesai gitu. Full margin. Profit, alhamdulillah, profit ya Allah, Profit berapa tuh? alhamdulillah, masya. 31.000 US dollar kalau benar gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Ya namanya media ya, yang harus selalu percaya 100% lah coy gitu ya. Gimana menurut lu mau nggak kalau ke Mekah terus trading kayak gini gitu? Kalau gue sih enggak coy, ya ngapain gitu ya. Ya kan, ngapain gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Lu percaya sama trader full margin bisa kaya gak? Enggak guys. Apaan? Gua kasih tau, biasanya orang-orang yang full margin, yang ngajak kalian full margin, itu sales broker, itu IB namanya, introduction broker. Mereka tuh nge-refer orang biar dapat komisi. Kan kalau kalian trading di MetaTrader kan ada Ya, setuju sih. Itu kalau kayak begitu-gitu sebenarnya ya IB saya. Tapi gue nggak terlalu fanatik sama IB sih, nggak masalah sih. Itu sebenarnya dalam perusahaan itu pasti butuh IB gitu ya. Misalnya exchange, kemudian ada apa buat beli saham itu sekuritas, broker kayak gitu-gitu ya. Gue juga punya kalau misalnya gue punya broker, gue juga butuh IB misalnya kayak gitu. Tapi ya IB yang gimana nih? Yang edukasi pastinya, yang bisa ngebantu kliennya. Ya itu bisa bantu kliennya bisa survive gitu. Cuman kalau nggak win-win ya nggak bagus. Brokernya harus win, IB-nya harus win, sama klien juga harus win supaya apa bisa long term kayak gitu. lot size ya kan. Nah itu lot size-nya satu lot itu mereka dapat berapa dolar gitu. Ada yang kayak gitu ya. Makanya kalian diajak sama mereka buat full margin biar volume banyak lah. Nah, itu volumenya banyak itu pasti ya, pasti. Cuman kan nggak punya etika sih kayak gitu-gitu, nggak punya etika lah. Traders nggak bisa kaya. Kenapa tuh? Alasannya kenapa? Sebenarnya trader bisa kaya kalau uangnya gede. Traders bisa kaya kalau uangnya Kalau gede. misalnya dia masuknya 100 miliar, ya untungnya 10%, 10 miliar ya udah kaya. Tapi kalau misalnya uangnya Oke, gue setuju sih ya, kalau trader itu nggak bisa kaya kalau modal 1 juta 2 juta ya. Kalau mau kaya memang modalnya harus gede coy. Setuju gue, cuman nggak sampai 100 miliar juga sih. Ya menurut dia kali ya. Kalau misalnya ukuran gue emang enggak lah. Ya paling berapa sih? Ya 5-10 M sih. Ya udah sih, gue nggak terlalu ngejar kayak yang sampai wow banget lah kayak gitu-gitu ya. Terlalu high risk sih. 100 juta, 500 juta, 50 juta, Retail, 10 juta, mati lah ya. retail. Habis ya. Cari 5%, 10%. Kapan kayanya, bro? Jadi nggak main dong yang naik 2%, 3%. Kapan beli Porsche-nya, kapan beli Lamborghini-nya? Jadi saran lu gimana? Kalau Jadi- buat punya yang uang 100 juta, Kecil ya? Kalau uang kecil menurut gua harus cari saham yang multi bagger. Carinya yang saham-saham tuh yang tadi. Oke. Ya ini aura-aura judi juga sih. Yang bisa naik sampai ratusan ribuan persen sih, susah sih coy ya. Jadi menurut gue sih ya kalau belum punya duit buat trading, yang mending kerja aja dulu ya. Jangan dipaksain. Iya, jangan dipaksain coy ya. Kerjanya dulu, karena memang trading ini jadiin bisnis yang terakhir lah, jangan nomor 1 gitu ya. Ya, biar aman. Apa ya, bini lu nggak teriak-teriak minta duit dapur, kemudian lu punya dana darurat, punya tabungan gitu. Lu harus sudah settle dulu lah bisnisnya. Jangan aduh duitnya baru segitu trading. Janganlah, harus punya apa ya, mungkin 5-10 keran uang gitu yang udah ngacir ke bawah, itu duit lu nggak habis-habis gitu, baru trading coy. Gimana gue? Ini ngapain lagi, ini apaan nih chat ini sampai ke sini? ini udah ini sih udah rada sini menurut gue. Full margin dan no stop loss. Udah full margin, ya mana ada stop lossnya cuy.
Bagaimana aku? Buset, ini beneran ini. Jidatnya dijedotin ke sini, gila sih ini mah. Bagaimana aku? Kalau modal kecil, jujur, mentor nggak ada yang ngomong, nggak ada yang pernah bilang ini. Tapi gua kasih tahu, kalau modal kecil tuh hanya bisa full margin. Kalau gue sih nggak usah lah. Kalau modal kecil nggak usah trading ya. Ngapain trading modal kecil ya? Nanti malah gini bro, ya nggak kuat malah full margin gitu, duit lu habis. Lu depo pakai apa coy? Mending lu fokus kerja aja, bisnis gitu ya. Kalau nggak full margin, mau jadi apa? Satu hari untungnya, contoh, orang kan bilang target profit 2% aja, 1%, 2% sehari. Ya kalau modal cuma 100.000 berarti cuma 1.000. Betul. Makanya jangan trading. Kalau duit lu kecil jangan trading. Kenapa nggak kerja aja? Males banget sih lu. Kerja aja udah, kerja keras ya. Lu bisa kok penghasilan sampai puluhan juta sebulan, ratusan juta sebulan dari kerja. Ya bisnis juga. Lu punya handphone kan? Ya bini lu atau nyokap lu suruh masak lah. Terus lu jual lah di GrabFood sana. Oke? Ini saat di syuting nih gue lagi pesan GoFood tuh. Bayar parkir aja udah lebih mahal dari profit kalian. Ya nggak bisa, kalau modal kecil itu udah pasti full margin guys. Jadi terima aja faktanya. Ya jangan mikir trading gaya low risk lebih bagus dari high risk lebih bagus dari low risk. Nggak ada. Trading tuh nggak, menurut gue sih yang bagus yang mana ya terserah lu mau full margin kayak bro ya, kalau itu menghasilkan duit sampai bertahun-tahun dan lu survive silakan ya. Kalau POV gue ya opini gue kita mau sukses di trading nggak perlu harus full margin ya. Udah modalnya yang cukup aja 100-200 juta itu udah oke kok menurut gue ya. Lu pakai lot 0,01 0,02 aja udah bagus, tapi lu harus bener-bener lah ya. Kalau lu memang nggak jago trading, cari aja dong yang jago gitu. Banyak kok di MQL5 itu yang jago trading, yang punya drawdown bagus, kemudian performa bagus gitu. Itu bagus ya, misalnya taruhlah ya dari Januari sampai Desember 2024 gitu, cek gitu setiap bulan tuh berapa pip kayak gitu ya. Udah sesantai itu sebenarnya. Kalau lu mikir dikit lah, lu harus lulus matematika dasar dikit aja sebenarnya bro di trading. Oke, ini flexing.